Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani dengan NIM 221510130. Saya ingin menjelaskan tentang tugas rekayasa lingkungan di kantin Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pembahasannya ada identifikasi, kedua ada analisis, ketiga ada efektif dan efisiensi, keempat ada rekomendasi. 1. Identifikasi rekayasa lingkungan. Identifikasi rekayasa lingkungan di wilayah pekerja kantin melibatkan beberapa aspek penting yang berfokus pada higien dan sanitasi. Aspek higien dan sanitasi higien penjamah makanan. Penting untuk memastikan bahwa penjamah makanan memiliki pengetahuan dan praktik higien yang baik termasuk kebersihan tangan dan kesehatan pribadi. Sanitasi peralatan. Semua peralatan yang digunakan dalam kantin harus bersih dan terjaga kebersihannya untuk mencegah kontaminasi makanan. Standar sanitasi peralatan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kondisi fasilitas. Kantin harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi dasar seperti tempat pencuci tangan, toilet, dan penyimpanan air bersih. Kualitas bangunan juga harus diperhatikan agar terhindar dari pencemaran. Penyimpanan dan pengolahan makanan. Proses penyimpanan dan pengolahan makanan harus dilakukan dengan benar untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan. Ini termasuk pemilihan bahan makanan yang segar serta teknik pengolahan yang higienis. Pengolahan sampah. Pengelolaan limbah dan sampah di kantin sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. Tempat sampah harus berjarak minimal 20 meter dan maksimal 50 meter dari tempat makan. Sampah dan limbah yang ada harus dikelola dengan baik. Selanjutnya ada analisis pendekatan prinsip rekayasa lingkungan. 1. Preventif. Standarisasi fasilitas. Bangunan dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terpisah dengan tempat tinggal, dan memiliki desain yang memfasilitasi arus tamu, karyawan, bahan makanan, dan barang-barang lainnya tanpa mencemari makanan. 2. Prinsip higien dan sanitasi. Kebersihan peralatan. Semua peralatan harus dibersihkan secara rutin dan dipertahankan kebersihannya untuk mencegah kontaminasi makanan. Tempat cuci peralatan. Tersedianya tempat cuci peralatan makan dengan air mengalir. Kuratif. 1. Standar keamanan. Standar kebersihan. Memastikan bahwa semua fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dan peralatan makan harus selalu dalam keadaan bersih. Ini termasuk penggunaan lap yang bersih untuk membersihkan alat makanan dan lingkungan kantin. Alat makan ramah lingkungan. Menggunakan alat makan yang ramah lingkungan seperti piring rotan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ini membantu mengurangi potensi kontaminasi. Selanjutnya ada insentif. Yang pertama, komitmen terintegrasi. Kerjasama dengan Departemen Keuangan. Kantin Universitas Muhammadiyah telah bekerja sama dengan Departemen Keuangan untuk memudahkan proses transaksi mahasiswa karena kantin telah bisa menggunakan sistem cashless. Komitmen ini dapat tercermin dalam formasi regulasi yang ketat namun transparan. 2. Edukasi dan promosi. Penggunaan banner. Mencetak banner yang menjelaskan manfaat makanan bergizi dan pentingnya menjaga kebersihan di kantin. Banner ini dapat ditempel di tempat-tempat strategis di kampus. Ketiga, sudah efektif dan efisienkah upaya rekayasa lingkungan yang telah dilakukan? Menurut saya, upaya rekayasa lingkungan di kantin Universitas Muhammadiyah masih kurang efektif dan efisien. Karena 1. Desain bangunan kantin masih terlalu sempit untuk arus konsumen dan pekerja kantin. 2. Standar kebersihan. Di kantin masih kurang karena tempat cuci tangan jauh dari tempat mengambil makanan. Jarak pembuangan sampah kurang dari 20 meter, minimal jarak yang dianjurkan. Banner yang seharusnya berisi edukasi tentang gizi makanan di kantin tidak ada. Rekomendasi dari saya yang pertama, perencanaan ruang yang efisien. Selanjutnya adalah perluas luas ruangan. Memperbesar area kantin untuk mengakomodasi lebih banyak pengguna dan mengurangi kepadatan.
Selanjutnya, penataan furniture. Atur meja dan kursi dengan jarak minimal 60-100 cm untuk memudahkan pergerakan dan aksesibilitas. Rekomendasi selanjutnya adalah membuat pencuci tangan di dekat tempat sebelum mengambil makanan agar konsumen dapat mencuci tangan sebelum makan. Jarak dengan tempat pembuangan sampah. Pastikan jarak kantin dengan lokasi pembuangan sampah sementara minimal 20 meter untuk menghindari polusi udara dan gangguan. Yang ketiga adalah edukasi dan promosi. Membuat mading atau papan pengumuman sebelum memasuki kantin untuk menempel poster edukasi gizi makanan di kantin. Dan mengubah isi banner di sekitaran kantin dengan isi edukasi gizi makanan di kantin. Ini adalah dokumentasi yang telah saya kumpulkan. Ada beberapa dokumentasi ini seperti sampah di bawah tempat makan, tempat cuci tangan, foto piring rotan, jarak tempat makan dan jalan. Ini bisa dilihat di sini. Banner yang isinya bukan edukasi tentang gizi makanan di kantin, ini isinya tentang penggunaan QRIS, dan ini adalah suasana saat istirahat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.